Dan dari hasil yang tadi kami periksa, ada indikasi bahwa monopoli minuman, perdagangan, provide keamanan, bahkan sampai alat kontrasepsi yang tadi ada 2 ember kami sita itu pun disuplai dari satu pihak. Dan ini nanti kami coba periksa dalami, kemudian saksi-saksi kami ikat dengan berita acara yang baik. Kami coba kumpulkan alat bukti dan bagaimana nanti perkembangan selanjutnya, apakah ada unsur-unsur pidana di sana kepada orang-orang tertentu, ya itu nanti kita lihat perkembangannya. Jadi dari pemeriksaan sejauh ini apakah juga sudah diketahui pemasoknya siapa miras itu, kemudian kontrasepsi yang begitu banyak gitu? Ya, dari berita acara ada dinyatakan seperti itu, namun belum bisa kami buka ke publik sampai alat buktinya yang cukup gitu. Oke, Bang, Bang kan berpengalaman pada saat itu sebagai Kapolsek Penjaringan. Kita mengkomparasi pada saat 2000-an sampai sekarang. Tahun 2000-an itu terkesan resistensi pada para operator sana begitu kuat terhadap penertiban atau penggusuran atau apapun gitu. Sekarang alhamdulillah baik-baik saja, tidak ada bentrok. Tapi sepertinya kondisi ini kontras. Apa yang membedakan kedua kondisi ini? Kondisi yang dulu kan awalnya itu ada operator judi yang besar yang sudah menahun gitu kan. Jadi kita hantam dulu judinya, karena dengan perjudian ada uang berputar besar, ada orang yang mencari uang, kemudian ada yang mau dibayar untuk menjaga keamanan dan menciptakan premanisme yang luar biasa di situ. 2000 preman, berbagai kelompok, dan mereka melawan siapapun, termasuk polisi, ya, termasuk polisi yang akan mencoba menghalangi. Maka perlu ada treatment khusus dalam melakukan penegakan hukum saat itu. Nah, kondisi itu kemudian kami setelah melakukan penegakan hukum perlu ada rekayasa sosial terhadap Kalijodo menjadi wilayah yang nyaman ditinggali paling tidak, karena memang untuk penggusuran kan butuh proses, ya, untuk penataan butuh proses. Nah, sisi sebelah sungai sudah dihancurkan oleh Bapak Sutioso sehingga lebih terang, terlihat dari jalan tol itu lebih terang. Nah, sekarang situasi jauh, premannya tidak sebesar dahulu, resistensi ada, mereka berusaha menunjukkan eksistensinya, namun ketika negara sudah memutuskan bahwa perlu ada pemindahan Kamtipmas karena ternyata menimbulkan implikasi sosial yang luar biasa. Salah satunya adalah adanya orang mabuk-mabukan dan kemudian keluar mabuk, mengendarai mobil dengan semena-mena dan menabrak orang 4 mati, maka perlu ada penegakan hukum di situ yang proporsional dan tegas. Resistensi itu insya Allah sekarang tidak sebesar dulu, dan seperti yang tadi kita lihat, koar-koar beberapa orang yang akan mencoba melawan terhadap tindakan petugas, maka mereka tentu berhadapan dengan negara, karena kami Polda Metro Jaya, Kodam Jaya membackup apakah pemerintah DKI itu ketika melakukan tindakan dengan keputusan-keputusan pemerintah di sana tentunya adalah mewakili negara. Kira demikian. Oke, skenarionya mungkin apakah sudah ada gambaran begitu sekarang sampai nanti tanggal 29 apa saja yang akan dilakukan? Ada. Jadi sekarang Bapak Kapolda Metro Jaya memerintahkan Karo-op untuk menempatkan beberapa personil, 100 sekarang yang standby dan bergantian untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif. Kalau ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman, pertanyaannya pihak-pihak siapa? Karena memang kalau warga yang biasa, mereka ketemu kami salaman. Saya ketemu warga juga beberapa, setiap ketemu mereka minta foto. Jadi sebenarnya welcome, yang nggak welcome itu siapa? Jadi pertanyaannya begitu. Oke, jadi Anda menyebutkan polisi kan bekerja sesuai data. Artinya ketika melakukan sebuah tindakan pasti sudah dibekali dengan data-data terlebih dahulu. Nah, dengan penertiban Kalijodo ini ada nggak indikasi kalau praktik-praktik ilegal itu akan terjadi lagi? Karena kan sudah beberapa kali nih Kalijodo ditertibkan. Rahasianya adalah konsistensi. Dan itu ketika kita bicara kebijakan, tentunya itu ada di pemerintah daerah DKI. Bagaimana kemudian program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dilakukan, dan itu harus dilaksanakan dengan konsisten. Apa side plan-nya, blueprint-nya, dan tentunya Bapak Kapolda sudah akan mendukung. Dan itu yang disampaikan oleh Bapak Kapolda juga. Jadi kebijakan yang konsisten, kemudian terencana dengan baik, dan saya kira Bapak Gubernur sudah merencanakan itu. Kalau dibiarkan, Jakarta ini memang ciri khasnya tidak boleh ada ruang kosong. Jangankan tanah, trotoar kosong aja diisi kaki lima kan begitu. Ya. Tapi sejauh ini begitu ya, operasi pekat sudah dilakukan. Beberapa kali juga Bang Grisnya sudah ke sana. Respon dari masyarakat yang Anda tangkap sejauh ini seperti apa? Masyarakat yang tinggal di sana? Masyarakat yang tinggal senyum-senyum aja, baik-baik.
Cuma pertanyaannya, Pak, saya lagi cari kontrakan agak susah sekarang, paling begitu ya. Kemudian yang punya rumah, mereka diminta ke kecamatan untuk mendata. Senyum-senyum, nggak ada masalah. Mereka mengenal kami terutama. Jadi yang saya tahu yang warga ya, kalau yang prostitusi dan sebagainya kan sudah habis, sudah tidak ada. Kafe Yakin sudah gitu tidak ya? ada buka, sudah habis sudah. Boleh dilihat kan wartawan banyak, sleeper sudah aman. Dulu wartawan nggak berani masuk, tadi masuk semua. Meskipun masih cukup banyak tadi alat kontrasepsi yang ditemukan, tapi yakin sudah tidak ada di sana ya? Ya itu kita temukan disimpan aja, sudah tidak ada insya Allah. Oke, ini untuk menghilangkan tudingan bahwa ada praktik tebang pilih katakanlah entah itu dari Pemprov DKI Jakarta atau dari Polda Metro Jaya. Kita bicara mengenai langkah yang dari Polda Metro Jaya. Pekat ini selanjutnya akan menyasar wilayah mana, Bang? Karena Banyak. kemarin kan Kalijodo nih terblow up karena ada kecelakaan itu, akhirnya semua orang mengetahui. Nah, the next is what? Jadi sebelum ada operasi pekat ke Kalijodo, Polda Metro itu sudah melakukan beberapa kegiatan. Cuma bedanya ada isu-isu yang ditangkap media secara masif sehingga terblow up secara terus menerus. Ada isu-isu yang walaupun bahkan dikasih ini ada kita melaksanakan kegiatan tidak di cover oleh media. Artinya sebelum, saat ini dan kemudian operasi itu adalah bagian dari pekerjaan rutin khusus Polda Metro Jaya. Jadi ada yang rutin, ada yang khusus. Jadi yang khusus itu yang kami pernah paparkan pada akhir tahun, berapa ratus orang kami tangkap dalam operasi itu. Dan itu dilaksanakan bukan hanya oleh Polda, tapi oleh Polres, oleh Polsek, yang kemudian kalau digabungkan hasilnya menjadi besar. Begitu. Kalau tidak kan Jakarta tidak seaman sekarang. Oke, baik. Terima kasih Kombes Krisnamurti atas waktunya bergabung bersama kami di Kabar Petang.